adalah mengenai inisiatif pemerintah, Pak, untuk terus mengenjot digitalisasi demi mendorong ekonomi. Bahkan kita ketahui tak tanggung-tanggung Google, Temasek, Bain Company sudah merilis laporan bahwa penetrasi ekonomi digital Indonesia paling pesat, Pak, dalam 5 tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara. Di mana Indonesia juga bisa menghimpun perekonomian melalui digital mencapai 133 miliar US dollar, Pak, ekspektasinya di 2025 mendatang. Nah, pertanyaannya seberapa optimistisnya pemerintah untuk meraih capaian dari prediksi-prediksi tersebut? Kementerian Kominfo optimis terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, terlebih karena sektor e-commerce ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pada tahun 2023 atau tahun ini, sektor e-commerce Indonesia diproyeksikan memiliki akumulasi nilai pembelian atau GMV sebesar 62 miliar US dollar. Artinya hampir 1.000 triliun rupiah. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang sangat pesat, CAGR kita, Compound Annual Growth Rate kita, mencapai 15% tahun 2025. Jadi dalam 2 tahun ke depan, pertumbuhan atau ruang tumbuhnya masih sangat besar. Di samping e-commerce, berbagai sektor lain seperti keuangan digital, transportasi berbasis aplikasi, serta perjalanan online, ini juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar untuk mendukung laju pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia. Baik, Pak, kita ketahui bersama dalam hal tantangan dari pemerataan dan juga digitalisasi, seperti yang sempat disampaikan adalah mengenai pembangunan infrastruktur digital termasuk di daerah 3T. Bagaimana performa pemerintah terkait hal ini? Apakah memang benar ada kendala-kendala di daerah-daerah seperti yang pernah disampaikan, Pak? Begini, walaupun sektor telekomunikasi kan sudah diprivatisasi sejak tahun 1999, sehingga sektor telekomunikasi ini menjadi terbuka peluang usaha untuk semua pelaku usaha. Namun digital divide masih menjadi tantangan karena pemerintah perlu turun tangan langsung juga. Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang non komersial, menjadi tantangan kita bersama. Jadi penyebabnya begini, Pak. Satu, karena wilayah tersebut kurang profitable bagi industri telekomunikasi. Penyebabnya adalah densitas penduduk yang sedikit dan daya beli yang kurang. Kedua, karena pembangunan di wilayah tersebut memiliki tantangan keamanan yang lebih besar serta investasi yang lebih besar karena memang wilayahnya luas, penduduknya sedikit, daya belinya masih rendah. Ini kan juga perlu campur tangan negara atau keberpihakan negara untuk menyediakan akses yang sama seluruh warga di seluruh Indonesia. Dan ini kondisi, jadi dua ini nih kuncinya, kondisi geografis dan juga situasi keamanan yang masih menjadi tantangan bagi kita. Maka sangat diperlukan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dengan rekan-rekan penyelenggara jasa internet service provider, untuk kita sama-sama wujudkan pemerataan, keadilan, dan juga akses konektivitas yang menjangkau seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budiari, jadi kolaborasi ya Pak ya adalah kuncinya dalam hal mencapai digitalisasi dan pemerataan. Baik Pak, yang kita ketahui bersama juga salah satu capaian lainnya ialah mengenai satelit Satria 1, Pak Budiari. Apakah ini juga tentunya demi akselerasi dan pemerataan infrastruktur Republik Indonesia di daerah 3T di Indonesia, Pak? Ya, peluncuran Satria 1 ditujukan untuk akselerasi dan pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Satria 1 yang meluncur pada bulan Juni lalu akan mulai beroperasi di akhir dan awal tahun depan 2024. Secara paralel hingga akhir tahun ini akan dipasang perangkat akses internet di sekitar 4.000 titik lokasi. Terutama pada sekolah dan kantor pemerintahan desa, agar dapat mengakses koneksi yang disediakan oleh Satria 1. Di samping itu, penggelaran 50.000 titik Wi-Fi gratis juga akan dilakukan bertahap selama 2 tahun ke depan. Selain itu, kecepatan di masing-masing lokasi atau blank spot itu
diwujudkan atau ditingkatkan mencapai 4 Mbps per titik. Ini kan lompatan Ya. yang menurut saya apalagi di daerah 3T ini sangat luar biasa gitu. Baik. Pak Budi Ari, kita ketahui juga bersama ya, capaian terakhir Kominfo adalah dengan menggerakkan Satgas Bakti Kominfo agar turut Ya, mendorong betul. digitalisasi dan pemerataan. Saya ingin tanggapan Anda, bagaimana tugas-tugasnya dan bagaimana sejauh ini performanya sudah efektifkah? Silahkan Pak. Gini, Satgas Bakti Kominfo ini dibentuk karena ada keperluan untuk mensinergikan berbagai permasalahan yang ada. Jadi dari aspek teknisnya, aspek finansialnya, termasuk legalitasnya atau aspek hukumnya. Jadi kita satu padukan sehingga pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini bisa terwujud dengan mempertimbangkan semua aspek tadi. Jadi administratifnya, keuangannya, teknisnya, dan juga legalnya terutama soal hukumnya supaya jelas. Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi termasuk melalui pembentukan Satgas Bakti Kominfo yang telah dan akan terus bekerja Baik. untuk mempercepat transformasi digital khususnya di wilayah 3T serta daerah prioritas yang dapat segera terwujud. Saat ini ada sekitar 4.343 BTS 4G telah melayani setidaknya 450.000 masyarakat yang sebelumnya belum menerima sinyal 4G. Jadi ini terus kita tumbuhkan, terutama buat saudara kita yang ada di daerah-daerah 3T. Begitu, Mbak. Pak Budi Ari, tentunya pemirsa CNBC Indonesia ingin mendengar komitmen dari Kemenkominfo mengenai transformasi digital dan juga pemerataan internet di daerah-daerah tertinggal. Bagaimana Anda melihat dua aspek ini dapat benar-benar mendukung perekonomian Indonesia menjadi Indonesia yang lebih berjaya lagi? Ya. Jadi PDB kita atau produk domestik bruto desa dan daerah 3T merupakan salah satu penyumbang dalam kemajuan ekonomi bangsa Indonesia atau negara Indonesia dengan kontribusi sebesar 14% dari total PDB nasional. Nah, untuk wilayah desa sendiri sekitar 86% dari desa di Indonesia berbasis ekonomi pertanian dan 14% sisanya berbasis perikanan dan lain-lain. Ini menurut data, karena sebelumnya saya juga wamen desa, kita paham betul kondisi desa dan wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi karena itulah pertumbuhan ekonomi desa menjadi prioritas untuk menggerakkan kemajuan Indonesia. Karena masih banyak desa-desa ini atau daerah-daerah 3T ini memerlukan bantuan campur tangan negara, support dari negara, karena negara harus hadir untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Begitu, Mbak. Baik, dan mungkin ke depannya Pak, jika kita berbicara mengenai transformasi digital dan juga ekonomi digital, ini tentunya tak lepas dari ekosistem dari technological companies atau startup di Indonesia sendiri. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ekosistem technological companies dan startup yang ada di Indonesia, dan apa saja strategi Kominfo dan pemerintah tentunya memperkuat industri tech companies dan juga startup di Indonesia? Karena kita ketahui semakin kesini market cap-nya juga semakin signifikan untuk PDB Indonesia sendiri. Kita sering mendengar fenomena tech winter yang sekarang tengah menerjang berbagai perusahaan teknologi digital dengan sekitar 226.000 orang di seluruh dunia yang terdampak dengan pemutusan hubungan kerja. Di tengah situasi penurunan tingkat investasi dan pendanaan atau yang sering pula disebut sebagai funding winter, ketahanan perusahaan teknologi digital juga semakin diuji. Kita ketahui tren pendanaan privat di Indonesia mengalami penurunan sebesar 87% year on year dari 3,3 miliar US dollar menjadi 400 juta dolar pada paruh pertama tahun 2023. Jadi memang juga tren startup ini juga ada penurunan. Sementara itu tren investasi strategis startup Asia Tenggara juga turun sebesar 69,2% year on year dari 13 miliar US dollar di tahun sebelumnya menjadi hanya sekitar 4 miliar pada paruh pertama tahun ini. Hal ini kemudian menjadi sinyal bahwa kita perlu mendorong perusahaan teknologi digital yang tidak hanya mampu bertumbuh secara pangsa pasar dan valuasi perusahaan, namun juga dapat berkembang menjadi dengan model bisnis yang resilient serta
bulletproof terhadap berbagai dinamika perekonomian dunia. Jadi startup Ya. bukan hanya tumbuh, tapi juga kita harus memiliki startup-startup yang punya daya tahan dan juga mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada di dunia. Begitu, Pak. Baik. Bisa menjadi backbone untuk perekonomian Indonesia, tentunya untuk Ya, masyarakat ini Indonesia ya Pak penting. ya. Ya. Betul, betul, betul. Baik Pak Budi, dan mungkin terakhir sebagai menutup dari diskusi ini, kita tinggal 1 bulan lagi Pak menuju tahun 2024. Pak Budi Ya. Ari, pasti tentunya Anda ada visi misi tentang Kemenkominfo ke Ya. depannya, dan kira-kira mungkin di satu sisi apa juga Pak yang jadi tantangan bagi dunia telekomunikasi dan teknologi di Indonesia memasuki tahun depan yang perlu dientaskan agar ekonomi Indonesia bisa melaju kencang, tidak hanya tantangan dari domestik tapi juga global mungkin Pak. Teknologi digital adalah key enabler yang mampu memfasilitasi pertumbuhan lintas sektor, dan internet adalah kebutuhan yang sangat mutlak atau keniscayaan bagi masyarakat untuk mengakses potensi teknologi tersebut. Dengan demikian, tentu kita berharap bahwa pemerataan internet hingga ke seluruh penjuru Nusantara, terlebih di wilayah 3T, dapat turut memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kita percaya kemajuan Indonesia harus didukung oleh berbagai kemampuan bangsa kita untuk menggali potensi yang kita miliki. Kesenjangan digital masih menjadi tantangan yang besar karena menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menunjukkan bahwa penetrasi internet tertinggi masih di Pulau Jawa dengan 4 dari 5 provinsi yang memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi berada di Pulau Jawa. Ini datanya ya. Ya. Bahwa Banten itu 89% penetrasi internetnya, DKI Jakarta 86,96%, Jawa Barat 82%, Kepulauan Bangka Belitung 82%, dan Jawa Timur 81%. Ini menurut data APJI di Juli 2023. Nah, yang paling penting lagi, yang lain adalah ancaman keamanan data pengguna platform digital juga menjadi isu di tengah masyarakat. BSSN sendiri mencatat terdapat 714.170.967 anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Melalui program literasi digital dan moderasi konten di ruang digital, kemudian Kominfo akan terus mendukung upaya BSN untuk menjaga keamanan siber Indonesia. Dan yang paling penting, tingkat penetrasi internet kita juga harus kita tingkatkan dari sebelumnya 78% secara rata-rata nasional, harus kita tingkatkan, dan kita berharap seluruh warga bangsa, seluruh masyarakat Indonesia juga bisa mengakses konektivitas internet sehingga bisa mendorong pertumbuhan dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kita optimis kemajuan ekonomi digital ini harus ditopang oleh semangat pemerataan, keadilan, dan juga kemampuan masyarakat untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Begitu, Mbak. Tentu Pak, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi atas waktunya dan juga komitmennya. Kita harapkan program transformasi digital ini akan tentunya sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Budi Ari. Pak Budi Ari, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam untuk pemirsa CNBC Indonesia.